Kita harus banggakan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan, dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi. Hari ini kita akan pesta penemuan salib suci. Mari dengan hati kita pun menyadari kekuatan salib dalam diri kita semua. Semoga kita semakin bersemangat untuk mencintai Kristus yang mau disalib demi keselamatan kita semua. Marilah kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa yang kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Sebab itu saya mohon bersantap roh kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Inilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki putra-Mu terkasih menanggung derita dan wafat di sana. Semoga kami di dunia ini mengakui karyanya yang mulia, dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya, sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat menahan hati dengan jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada yang air. Kami telah muak akan makanan hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terjun di antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak orang Israel ini mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkan dari ular-ular ini dari kami. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang ular tembaga ini, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, tiada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Dan sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar cinta Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi semuanya. Ada pesta salib Tuhan. Kalau Musa meninggikan ular tembaga yang dibuatnya agar semua orang Israel yang melawan Allah, yang berdosa, diselamatkan, tidak akan mati dipagut ular karena melihat ular tembaga yang dibuat Musa itu. Begitu juga dengan anak manusia. Anak manusia harus ditinggikan. Kenapa? Allah mengutus putranya ke dunia
agar semua orang yang percaya tidak binasa. Karena besar kasih Allah itu tanpa batas. Kalau ular tembaga yang dibuat Musa itu karena orang-orang Israel melawan Tuhan berdosa. Ngapain kau bawa aku ke padang gurun? Kami kelaparan, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada air. Akhirnya Tuhan mengirim ular-ular, sehingga banyak bangsa Israel yang mati digigit ular. Akhirnya mereka kembali lagi berkata kepada Musa, Musa, kami telah berdosa melawan engkau, melawan Allah. Berdoalah agar Allah menyelamatkan kami. Berkali-kali Allah tetap menyayangi, mencintai melalui para nabi-Nya. Akhirnya mereka yang percaya tetap tidak binasa. Bahkan sampai akhirnya Allah mengutus putra. Berkali-kali terus Allah dikecewakan oleh manusia. Namun berkali-kali pula Allah menyelamatkan melalui Yesus. Salib yang dulu lambang kehinaan, aib, menjadi lambang kemenangan. Kenapa? Yesus juga mau mengajak kita semua untuk menderita di dalam salib kita masing-masing. Bukan untuk malah meninggalkan, mengabaikan, apalagi menyerahkannya kepada orang lain. Aduh, mari kita panggul sendiri. Pada siapa mau mengikuti aku harus memanggul salibnya dan sungguh mau derita bagi orang lain. Nah, dengan demikian kita pun diterima oleh Allah dalam diri Yesus putra manusia yang memanggul salib untuk kita yang berdosa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Salam sebagai kemurahan-Mu kami roti kami siapkan. Sebuah dari manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Dan puji Allah sama. Semoga kami menjadi lahir seperti Kristus sebagaimana dalam campuran air dan anggur. Pujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini. Kasih pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Dan pujilah Allah. Bapa, cucilah aku, bersihkan aku dari dosa dan kesalahanku, sehingga aku lahir. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber keselamatan kami. Semoga roti yang kami unjukkan di altar ini menghapus dosa dan kesalahan kami. Sebab dosa seluruh dunia telah diampuni berkat penebusan di salib Putra. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta dan tetap. Mari kita mengangkat hati kepada Tuhan. Sudah kami kata, kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada. Sebab keselamatan umat manusia telah Kau dasarkan pada kayu salib, agar sumber kematian memancarkan kehidupan. Karena pohon di Firdaus kami dikalahkan, karena pohon salib kami diberi kemenangan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu seluruh isi surga memuji kemuliaan-Mu. Para malaikat yang bertakhta dan berdaulat bersujud menyembah dengan gemetar. Para malaikat dan malaikat agung bersukaria dengan riang gembira. Kami pun berharap akan Kau perkenankan memadukan suara dan turut memuji dengan tak henti-hentinya bersama. Kudus, 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 Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkati dan datang dalam nama Tuhan.
Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa segala kudusan, maka kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan Yesus Kristus. Ketika diserahkan ke dalam sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darah perjanjian baru yang tumpahkan bagi semua demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Dia. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Memohon dari kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, kami Ignatius, dan Ignatius Suhario, serta para imam, diakon, dan semua pelayan besar. Ingatlah hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam Ekaristi pagi hari ini, untuk Bapak Albertus Karjono yang mohon kekuatan iman disembuhkan dari segala penyakitnya, untuk anak dari Ibu Desi, semoga pada ujian blok 1 ini dapat berjalan dengan baik. Untuk Ibu Angela yang setiap kali membantu kami dalam kegiatan sosial, juga untuk Ibu Susan, semoga Kau bebaskan dari segala kesulitan. Terima kasih juga atas bantuan orang-orang yang membantu kami, Ibu Caroline, untuk adik kami Yudit, dan juga orang tua kami yang kami cintai, semua orang yang kami janjikan dengan doa-doa kami. Ingatlah saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan serta-Mu. Anak domba menghapus dosa. Kasih. Anak domba menghapus dosa. Kasih. Anak domba menghapus dosa-dosa. Marilah kami. Saudara-saudara terkasih, lihatlah, pandanglah, ini anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami, Engkau sudah memberikan kepada kami segala yang diperlukan, agar semua orang dapat memperoleh kehidupan sejati. Kami telah Kau lepaskan dari dosa dan maut berkat wafat-Mu di salib. Bimbinglah kiranya kami di jalan menuju kebahagiaan kebangkitan. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, saudara terkasih, Eukharisti sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita dikudus. Sampai ketemu besok pagi pukul 6 pagi. Dalam doa, harapan, permohonan kita dalam Eukharisti Kudus yang kita